seorang wanita yang telah tewas justru memberikan petunjuk tentang pembunuhnya dari alam baka. Selamat datang di ruang eksekusi, tempat di mana misteri dan kejahatan nyata terungkap tanpa belas kasihan. Kasus yang akan kita bahas kali ini bukan sekedar cerita kriminal biasa. Ada sesuatu yang aneh, tak masuk akal, dan bahkan membuat kita bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada kekuatan yang lebih besar yang ikut campur? Sebuah kasus yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Teresita Basa adalah seorang wanita berkebangsaan Filipina yang tinggal di Chicago. Ia bekerja sebagai terapis pernafasan di rumah sakit Edgewater dan dikenal sebagai sosok yang pendiam serta pekerja yang dapat diandalkan. Secara sekilas, ia bukanlah orang yang tampaknya memiliki musuh, tetapi dunia memang penuh kejutan. Pada malam 21 Februari 1977, seorang tetangga di gedung apartemen Teresita mencium bau asap yang tidak jelas sumbernya. Khawatir akan bahaya, ia menghubungi petugas kebersihan gedung. Karena tidak dapat menemukan asal asap tersebut, petugas kebersihan kemudian memanggil pemadam kebakaran dan mengevakuasi penghuni gedung. Ketika pemadam kebakaran tiba, mereka menemukan bahwa ternyata api berasal dari apartemen Teresita. Setelah beberapa saat berjuang melawan kobaran api, mereka berhasil memadamkannya. Namun, di balik kepulan asap yang mulai menipis, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu tubuh Teresita yang hangus terbakar. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Teresita tidak tewas akibat kebakaran, melainkan dibunuh. Ia ditemukan dalam kondisi telanjang dengan pisau yang tertancap di jantungnya. Pakaian serta kasurnya sengaja dibakar, diduga untuk menghilangkan bukti kejahatan. Sayangnya, dengan sebagian besar apartemen yang telah hangus, hampir tidak ada petunjuk yang bisa membantu polisi untuk mengidentifikasi pelaku. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian penyelidik, yaitu sebuah memo yang secara ajaib selamat dari api. Dalam memo tersebut tertulis sebuah catatan, belikan tiket teater untuk AS. Polisi segera mencurigai bahwa inisial AS mengacu pada pelaku pembunuhan. Tetapi, siapakah dia? Berbulan-bulan berlalu tanpa ada perkembangan dalam penyelidikan. Namun, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Seorang wanita bernama Remy Biaschua alias Remy, yakni rekan kerja Teresita di rumah sakit Edgewater, datang ke polisi dengan cerita yang sulit dipercaya. Remy mengaku bahwa selama 6 bulan terakhir, ia terus-menerus memimpikan Teresita. Dalam mimpinya, Teresita tampak putus asa, memohon agar Remy melaporkan sesuatu kepada polisi. Yang lebih aneh, menurut suaminya, dalam beberapa kejadian, Remy berbicara dalam tidur dengan suara yang berbeda, yakni bukan suaranya sendiri. Di suatu malam, suaminya mencoba menanggapi igauan Remy, dan yang terjadi sungguh di luar nalar. Dalam keadaan setengah tidur, Remy berbicara seolah-olah ia adalah Teresita sendiri. Ia mengungkapkan bahwa pembunuhnya adalah seorang pria bernama Alan Showery, yang merupakan seorang teknisi yang bekerja di rumah sakit Edgewater. Namun, siapa yang akan mempercayai cerita bahwa hantulah yang memberikan petunjuk tentang pelakunya? Awalnya Remy dan suaminya tidak berani melapor karena tak ada yang ingin datang ke kantor polisi dan berkata bahwa saya tahu siapa pembunuh
karena hantulah yang memberitahu saya." Namun mimpi dan fenomena aneh ini terus terjadi, hingga akhirnya dalam salah satu kesurupan, suara yang mengaku sebagai Teresita memberikan informasi yang cukup spesifik, yakni Alan Showery telah mencuri perhiasannya dan memberikannya kepada pacarnya. Karena semakin terganggu oleh kejadian-kejadian misterius ini, akhirnya suami Remy melaporkan informasi tersebut kepada polisi. Polisi awalnya skeptis, tetapi tetap menyelidiki Alan Showery, terlebih karena inisialnya cocok dengan memo yang ditemukan di apartemen Teresita. Saat diinterogasi, Alan awalnya membantah perihal keterlibatannya. Ia mengaku memang pernah datang ke apartemen Teresita malam itu untuk memperbaiki TV, tetapi mengklaim bahwa ia pergi setelah menyadari tidak ada alat yang diperlukan untuk perbaikan. Namun, ketika polisi menindaklanjuti informasi tentang perhiasan curian, mereka menghubungi pacar Alan, dan betapa terkejutnya mereka ketika pacarnya membenarkan bahwa Alan memang memberinya perhiasan baru. Polisi lalu meminta keluarga dan teman-teman Teresita untuk mengidentifikasi perhiasan tersebut, dan mereka mengonfirmasi bahwa itu memang milik Teresita. Setelah bukti menguat, Alan akhirnya mengakui segalanya. Ia mengungkapkan bahwa awalnya ia memang berniat untuk merampok Teresita. Namun, situasi berubah menjadi pembunuhan yang telah direncanakan. Ia menikam Teresita, lalu membakar tubuhnya untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Alan Showery akhirnya ditangkap dan diadili atas pembunuhan Teresita Basa. Awalnya ia mengajukan pembelaan tidak bersalah, tetapi kemudian mengubah pengakuannya sendiri menjadi bersalah setelah persidangan berjalan. Banyak yang berspekulasi bahwa mungkin hantu Teresita sendiri yang menghantuinya hingga ia tak sanggup mempertahankan kebohongannya. Kasus ini menjadi fenomena nasional di Amerika Serikat. Media menyorotnya sebagai kisah hantu yang memecahkan kasus pembunuhannya sendiri. Namun, adakah penjelasan logis untuk ini? Salah satu teori menyatakan bahwa mungkin Remy memiliki ketidaksukaan terhadap Alan dan secara tidak sadar mengaitkan namanya dengan pembunuhan. Jika memo bertuliskan AS telah diketahui publik sebelumnya, bisa jadi alam bawah sadarnya membentuk keyakinan bahwa Alan adalah pelakunya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa Remy pernah tanpa sengaja mendengar Alan berbicara tentang perhiasan yang ia berikan kepada pacarnya, namun tidak menyadarinya secara sadar. Sisanya bisa jadi hanya keberuntungan dan kebetulan yang luar biasa. Namun, apakah ini benar-benar sekedar kebetulan? Terlepas dari apakah Teresita benar-benar kembali dari kubur atau tidak, satu hal yang pasti, yakni keadilan akhirnya ditegakkan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis komentarmu dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye.